dia akan melompat dari alam gaib ke alam nyata. Terjadi gesekan dan biasanya akan ada percikan api. Seperti itu. Apabila ilmunya akan lebih tinggi lagi, dia akan berubah bisa menjadi hewan. Sobat Kreasional dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kreasional. Dan pertanyaannya seputar apakah hantu atau jin itu bisa berubah wujud. Untuk lebih dalamnya atau kita akan membahas lebih spesifik, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Pertanyaan pertama ini saya membacakan dari Mas Hari. Mas Hari menanyakan mengenai bagaimana membedakan hantu yang menyerupai atau berubah wujud menjadi manusia. Oke ya, sebelum saya menjawab, saya pernah memiliki pengalaman seperti ini. Mungkin saya pernah menceritakan pengalaman saya di episode sebelumnya ketika saya bertemu dengan sosok hantu atau mungkin jin ya, menyerupai kelelawar itu. Nah, awalnya memang wujudnya adalah manusia dan wujudnya ibu-ibu, dan saat itu berubah wujud menjadi kelelawar. Awalnya memang ibu-ibu, lalu berubah menjadi kelelawar. Dan kalau dilihat dari gerakannya kaku, ekspresi mukanya juga tidak seperti manusia pada umumnya. Ketika dia ngomong pun kata-katanya juga tidak seperti kita lugas, ada intonasi, ada artikulasi jelas. Ini enggak seperti mesin, seperti robot gitu. Seperti robot. Nah, itu seperti itu. Dan satu lagi pengalaman ketika saya masih kecil. Jadi saya berziarah menuju daerah pegunungan. Di bawah ini saya melihat ada beberapa orang. Artinya ada beberapa orang juga ingin menuju tempat itu. Tempatnya paling tinggi. Dari bawah itu saya bersama orang tua saya saat itu merasa bahwa ada temannya yang lain. Artinya ada orang-orang yang akan menuju tempat itu. Namun uniknya dari mereka ini, orang-orang tersebut yang saya kira memang orang beneran, ini tidak saling bertegur sapa. Artinya mereka cuma jalan dan terkesan dia jalan aja. Mereka misalnya 2 orang itu berjalan, mereka tidak saling ngobrol. Artinya cuma jalan terus, dan pandangannya ke depan. Matanya juga seperti jarang berkedip. Matanya juga jarang berkedip, dan dia itu jalan gitu. Dan saya dan saat itu bersama orang tua merasa ada temannya. Ketika sampai di puncak, nah ini saya tidak melihat siapapun di sana. Lalu saat itu ibu saya bertanya, di mana orang-orang tadi? Apakah mereka ini manusia atau bukan? Nah, saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang ada di bawah itu adalah bukan manusia, tapi
sosok-sosok yang berubah wujud, kemungkinan memiliki ilmu yang tinggi karena tempat itu adalah tempat perziarahan. Oke ya, itu ya. Jadi umpamanya sosok makhluk ini berubah wujud menjadi manusia, bagaimana cara membedakannya? Mungkin teman-teman pernah melihat atau menonton episode bagaimana orang Bunian itu hadir atau orang Bunian itu menampakkan diri. Biasanya tidak ada garis di sini ya. Nah itu seperti. Tapi kalau kita memperhatikan secara cepat juga nggak mungkin kita memperhatikan itu. Nah yang bisa kita perhatikan adalah gesturnya. Gesturnya itu akan tidak luas. Dalam arti dia tidak seperti manusia yang dengan gerakan yang banyak itu. Mungkin geraknya akan terbatas dan bentuknya akan kaku seperti halnya patung dari keramik. Jadi dia akan mengeraskan dirinya, jadi sel-sel dalam tubuh si sosok ini akan mengeraskan dirinya menjadi padat. Tapi itu juga tidak berlangsung lama. Artinya dia memiliki kekuatan yang tidak berlangsung lama, meskipun dia memiliki ilmu yang cukup tinggi di tataran makhluk jin atau hantu. Tapi itu tidak akan berlangsung lama, dalam artian ketika dia sudah powernya habis, dia akan pecah. Dan dia tidak akan tersenyum, karena tersenyum ini akan membuat garis di wajah ada lekuan. Dia tidak akan jarang tersenyum. Jadi teman-teman kalau dulu ada kisah ketika seorang istri yang ditinggal sendirian, kemudian suaminya keluar jauh, terus kemudian ada sosok yang menyamar menjadi suami. Nah itu juga waktunya tidak akan lama. Artinya dia juga tidak akan ngobrol lama. Yang dia lakukan mungkin akan perbuatannya. Karena kalau dia banyak ngobrol, dia akan ketahuan dan seperti retak gitu. Seperti keramik yang retak. Nah, dan dia akan pecah lagi partikelnya menjadi sosok yang tidak kasat mata. Itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya alami mengenai sosok jin atau hantu yang berubah wujudnya menjadi manusia. Ada satu pertanyaan lagi dari, ini tidak menyebut namanya ya, ini NN gitu ya. Ini pertanyaannya, apakah hantu yang menampakkan diri dapat disentuh atau ditonjok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Irasional. Apakah hantu atau jin ini dapat disentuh atau ditonjok? Bisa. Saya menjawabnya bisa. Tapi dalam hal ini Anda juga harus memiliki ilmu energi. Dalam artian Anda peka terhadap energi. Ini diperlukan latihan yang cukup lama supaya Anda bisa menyentuh mereka atau mungkin menonjok. Karena ini diperlukan kontemplasi yang cukup tinggi, di mana Anda bisa menyeberang ke alam sana. Ketika Anda bisa menyeberang seperti astral projection seperti itu, dan Anda memiliki power yang cukup tinggi, Anda bisa menyentuh mereka, Anda bisa menonjok mereka. Tapi dalam artian untuk menonjok ini sebenarnya tidak diperlukan kalau saya. Dalam artian memang mereka kalau tidak punya salah ngapain harus ditonjok. Tapi kalau mungkin mengganggu dan gangguannya sudah keterlaluan mungkin iya. Tapi ini jarang saya lakukan karena ini mereka juga memiliki rasa sakit. Mereka juga memiliki rasa tidak enak seperti manusia ketika dipukul. Seperti itu ya, karena pernah saya menceritakan bahwa saya pernah melakukan seperti ini dan mereka datang kepada saya untuk membalas. Berarti mereka juga bisa merasakan rasa sakit. Itu ya jawabannya, apakah
sosok hantu atau jin ini bisa ditonjok. Ada juga sebuah ilmu di mana apakah jin yang menampakkan diri ini bisa ditonjok. Nah, ini ibaratnya seperti orang yang memelihara tuyul. Ketika Anda bisa menangkap tuyul dan Anda bisa memukuli tuyul ini atau mungkin melukai, maka yang terluka adalah orang yang memeliharanya. Jadi ketika Anda bisa memukul atau menyakiti makhluk ini yang dinamakan tuyul ini, maka orang yang Anda sakiti ini sebenarnya bukan tuyulnya, tapi orang yang memelihara, karena orang yang memelihara ini memiliki ikatan dengan si tuyul ini. Terkait dengan pertanyaan apakah hantu ini bisa berubah wujud, ada satu pertanyaan lagi mengenai hantu kuyang. Ini ditanyakan oleh Mbak Evi. Nah, apakah hantu kuyang ini adalah hantu yang bisa berubah wujud? Artinya, apakah memang bisa dilihat oleh beberapa orang? Ini akan saya jawab menurut pengalaman dan juga beberapa catatan mengenai hantu kuyang. Hantu kuyang ini adalah sebenarnya sebuah ilmu yang cukup sakti, di mana seseorang ini memiliki keinginan untuk hidup abadi atau untuk hidup yang lama. Artinya dia ingin awet muda atau ingin selalu memiliki power dalam dunia metafisika. Namun ini harus terikat dengan kekuatan kegelapan. Dari beberapa literatur yang saya baca, di sini ilmu kuyang ini adalah ilmu keturunan dan ilmu yang diturunkan dari nenek moyangnya. Bagaimana cara membedakan orang yang memiliki ilmu kuyang ini? Biasanya mereka akan menutupi lehernya dengan penutup ketika dia keluar pada siang hari, dan ketika dia ngobrol-ngobrol dengan orang, gesturnya juga akan kaku, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa ketika manusia bersekutu dengan kekuatan lain, dia juga akan memiliki sifat sama dengan yang disekutukan. Bagaimana cara mekanisme kuyang ini beroperasi? Biasanya ia akan memakan sosok atau seorang bayi, dan biasanya ari-ari yang dimakan, atau memang bayi yang di dalam kandungan yang masih segar. Biasanya beroperasi di daerah rumah sakit bersalin, atau mungkin dia mengincar orang yang sudah hamil, seperti itu. Nah, itu untuk kekuatan si kuyang ini. Bagaimana kalau kuyang ini beroperasi? Dia akan melepaskan kepalanya, dalam arti bukan melepaskan secara fisik. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini bukan melepaskan kepalanya secara fisik, melainkan secara roh. Dalam artian yang terlepas adalah kepala dari sosok makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Dan ketika keluar gini, yang keluar adalah kepalanya saja, sementara tubuhnya akan ditinggalkan seperti orang pingsan, seperti itu. Dan jadi akan keluar dari tubuhnya, tapi sosoknya gaib. Nah, ketika dia beroperasi, dia akan melompat ke alam nyata. Nah, tapi melompatnya itu secara tepat, artinya tidak lambat gitu, seperti itu. Dan bisa dengan kekuatan seperti
dia bisa memiliki kekuatan berupa sinar. Dia kan Bok itu seperti sinar. Dengan kecepatan itu akan tampak seperti sinar karena ada gesekan. Dia akan melompat dari alam gaib ke alam nyata. Terjadi gesekan dan biasanya akan ada percikan api. Seperti itu. Apabila ilmunya akan lebih tinggi lagi, dia akan berubah bisa menjadi hewan. Dia bisa merubah diri menjadi seperti monyet, atau mungkin seperti anjing, atau mungkin seperti ular, seperti itu. Nah, ketika Anda melihat ada anjing liar atau mungkin ada ular, maka waspadailah bahwa itu mungkin kuyang yang akan mengincar anak Anda. Lalu bagaimana cara menanganinya? Beberapa orang percaya bahwa kuyang ini takut dengan benda-benda tajam seperti jarum, gunting, ataupun apapun. Ada juga yang percaya dengan bawang. Namun penelitian ini belum saya lakukan, jadi saya tidak akan menyampaikan ini pada Anda karena secara langsung saya belum pernah menemui sosok ini. Ada kelemahan yang dimiliki oleh kuyang ini, dan dia akan meninggalkan badannya. Artinya badannya itu apakah tanpa kepala? Enggak, tetap ada kepalanya, cuma dia akan pingsan seperti itu, dan tubuhnya akan disembunyikan. Nah, kelemahannya apabila ada orang lain menemukan tubuh si orang yang bersekutu ini dengan kuyang ini, maka hantu kepala atau disebut hantu kuyang ini akan kelelahan mencari tubuhnya kemana saja. Dan apabila ada orang yang bisa menyatukan kepala dengan badan ini, konon akan mendapatkan semacam keberuntungan seperti itu. Tapi hal itu belum saya temui atau belum saya ketahui secara tepat apakah hantu kuyang ini seperti itu, karena legenda kuyang ini ada di Pulau Kalimantan, dan beberapa ada legenda ini ada di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Itu yang saya ketahui mengenai hantu kuyang. Nah, sampai di akhir penghujung episode ini, apabila Anda memiliki jawaban yang lain dengan jawaban saya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum berlangganan, like, dan share agar channel ini lebih berkembang. Salam RSP.